Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar aplikasi turunan kedua. Adapun aplikasi turunan kedua, yang pertama adalah mencari titik belok suatu fungsi. Untuk mencari titik belok suatu fungsi, ini bisa kita lakukan dengan cara mencari turunan keduanya. Jadi untuk menentukan titik belok ini kita peroleh dengan cara turunan kedua dari fungsi tersebut yang kita samakan dengan 0. Caranya hampir sama seperti kita mencari titik stasioner pada aplikasi turunan yang pertama. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan titik belok dari fungsi f(x) sama dengan cos x, yang mana intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Pertama yang harus kita lakukan, tentu saja kita cari dulu turunan pertamanya. Jadi kalau kita punya f(x) sama dengan cos x, turunan pertamanya adalah min sin x. Kemudian kita cari turunan keduanya. Berarti ini kita turunkan sekali lagi. Min turunan sin adalah cos x. Nah, karena kita akan mencari titik belok, berarti turunan keduanya kita samakan dengan 0. Berarti min cos x itu sama dengan 0. Nah, untuk melanjutkannya berarti ini kita selesaikan dengan persamaan trigonometri. Pertama, karena ini min, berarti semuanya kita bagi min dulu. Berarti cos x sama dengan 0. Nah, kemudian karena sebelah kirinya ada cos, berarti sebelah kanan juga harus ada cos. Nah, cos berapa yang 0? Itu adalah cos 90. Kemudian karena dia sudah sama-sama punya cos, berarti cosnya boleh kita coret. Sehingga di sini kita dapatkan X sama dengan 90 ditambah K kali 360 derajat. Ingat, persamaan trigonometri mempunyai dua buah rumus. Nah, ini baru rumus yang pertamanya. Nah, yang keduanya apa? Yang keduanya adalah X sama dengan 360 dikurang alfanya, yaitu 90, ditambah K kali 360 derajat. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai K-nya saja. Nah, untuk yang pertama ini, berarti dari sini kita dapatkan nanti X-nya sama dengan, untuk K sama dengan 0, berarti ini 0 semuanya, berarti jadinya adalah 90 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1 tentu saja tidak bisa lagi karena interval kita hanya sampai 360 derajat. Kemudian yang kedua juga kita cari. Dari sini kita dapatkan X sama dengan 360 dikurang 90 adalah 270. K-nya juga 0, berarti ini tetap 270. Nah, untuk K sama dengan 1 tidak bisa lagi. Sehingga dari sini kita dapatkan nilai X-nya adalah 90 derajat dan 270 derajat. Nah, karena yang ditanyakannya titik, berarti titik itu terdiri dari X dan Y. Nah, selanjutnya kita cari nilai Y-nya. Nah, untuk nilai Y-nya kita ambil dari fungsi awalnya. Ini dia. Jadi f(x) sama dengan cos x, berarti f(x) itu sama dengan y, berarti y sama dengan cos x. Selanjutnya kita masukkan nilai x-nya. Untuk x sama dengan 90, berarti cos 90. Nah, cos 90 berapa? Cos 90 itu adalah 0. Kemudian kita masukkan juga untuk titik yang kedua tadi, yaitu cos 270, berarti juga adalah 0. Sehingga kita dapatkan titik beloknya untuk fungsi sama dengan cos x ini adalah, ada dua buah titik beloknya, yaitu 90 derajat, 0, dan 270 derajat, 0. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan titik belok
dari fungsi sin X dikurang cos X, intervalnya itu dari 0 sampai 2V. Nah, di sini Ibu pakai satuannya adalah V radian, berarti nanti jawabannya juga dalam bentuk V radian. Nah, sama seperti tadi. Pertama kita cari dulu turunan pertama dari fungsi ini. Nah, turunan sin apa? Turunan sin adalah cos X. Kemudian turunan cos apa? Kan min sin. Nah, di sini juga ada min, berarti dia berubah menjadi sin. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan turunan keduanya. Turunan cos adalah min sin X dan turunan sin adalah cos X. Nah, kemudian kita samakan turunan keduanya dengan 0. Min sin X ditambah cos X sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti ini kita pindahkan salah satunya dulu. Berarti ini cos X sama dengan min sin X. Ibu pindahkan ke kanan. Berarti jadinya adalah sin X. Nah, karena kiri dan kanannya tidak sama, satu cos, satu sin, tentu saja kita belum bisa mencoretnya. Kenapa? Karena belum sama. Nah, untuk menyamakannya kita bisa memakai sudut relasi. Nah, sin X ini sama dengan cos 90 dikurang X. Nah, kenapa bisa sin X itu sama dengan cos 90 kurang X? Ini adalah salah satu rumus sudut berelasi yang kita pelajari dulu waktu kelas 10. Nah, contohnya saja, misalnya sin 30. Sin 30 itu nilainya kan sama dengan cos 90 dikurang 30, yaitu cos 60. Jadi sin 30 sama dengan cos 60. Jadi sudut relasi itu sin X sama dengan cos 90 kurang X, atau boleh juga cos X itu sama dengan sin 90 dikurang X. Jadi kalau nanti dia berbeda, kalian tinggal pakai rumus sudut relasi. Sehingga cosnya sudah bisa kita coret. Sehingga dari sini kita dapatkan X sama dengan 90 dikurang X. Ini kita kurung. Ditambah K kali 360 derajat. Itu untuk rumus yang pertamanya. Untuk yang keduanya apa? Berarti X sama dengan, nah, cos tadi rumus keduanya apa? Kan 360 dikurang. Berarti ini 360 dikurang, ini alfanya, 90 dikurang X, ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Berarti yang pertama ini jadinya nanti adalah X sama dengan ini min X ya, kita pindahkan ke kiri. Berarti jadinya tambah X sama dengan 90 tambah K kali 360 derajat. Berarti ini X tambah X adalah 2X sama dengan 90 tambah K kali 360 derajat. Berarti ini supaya dia jadi X, ini Ibu bagi dengan 2. Berarti ini jadinya adalah X sama dengan 45 ditambah K kali 180 derajat. Nah, sekarang kita masukkan nilai K-nya. Berarti untuk K sama dengan 0, ini jadinya adalah 45 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti 180 tambah 45 itu adalah 225 derajat. Untuk K sama dengan 2 tidak bisa lagi. Nah, karena ini soalnya dalam bentuk V, berarti nanti hasil akhirnya nanti juga harus kita rubah ke dalam bentuk V. Nah, tapi terakhir nanti di titiknya saja. Sekarang kita cari untuk X dari rumus yang kedua. Berarti dari sini kita dapatkan X sama dengan 360. Ini minnya masuk ke dalam, berarti min 90. Min kali min ini plus X tambah K kali 360 derajat. Berarti dari sini kita dapatkan X kita pindahkan X ke sebelah kiri, berarti ini min X sama dengan 200K kali 360 derajat. Nah, karena X kurang X ini habis, berarti ini tidak bisa kita lanjutkan. Nah, sehingga nanti nilai X yang kita dapatkan hanya dari sini saja. Nah, sekarang kita cari nilai Y-nya. Sama seperti tadi, kita untuk mencari nilai Y-nya kita masukkan ke fungsi awalnya.
Fungsi awalnya tadi adalah Y sama dengan sin X dikurang cos X. Nah, untuk X sama dengan 45, berarti ini sin 45 dikurang cos 45. Sin 45 adalah setengah akar 2, cos 45 juga adalah setengah akar 2. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0. Berarti titik belok pertama yang kita dapatkan adalah 45,0 derajat. 225. Nah, sin 225 berapa? 225 berada di kuadran ketiga. Berarti rumus di kuadran ketiga adalah 180 ditambah 45. Berarti sama dengan sin 45, tetapi dia min. Min setengah akar 2. Kenapa? Karena di kuadran ketiga itu nilai sin adalah negatif. Kemudian cos 225 berarti sama dengan cos 45, tetapi dia juga negatif. Berarti negatif ketemu negatif jadinya positif. Sehingga nanti ini nilainya juga adalah 0. Sehingga kita dapatkan titik beloknya adalah 225,0 derajat. Jadi titik belok kita itu ada dua, yaitu 45 derajat, 0 dan 225 derajat, 0. Nah, karena tadi soalnya dalam bentuk V, berarti jawaban kita juga harus kita robah ke dalam bentuk V nanti hasil akhirnya. Nah, ingat lagi bagaimana cara merubah derajat ke dalam bentuk V radian. Nah, caranya gimana? Itu dengan kita bagi 180 derajat saja. Jadi ini 45 per 180 derajat V radian, 0 dan 225 per 180 derajat V, 0. Nah, ini sama-sama kita bagi 45. Sehingga kita dapatkan titik belok kita jawabannya adalah ini sama-sama dibagi 45, berarti ini adalah 1/4 V radian, 0. Kemudian yang ini sama-sama kita bagi 4 juga, berarti dapatnya adalah 5/4 V, 0. Oke anak-anak ibu harapkan kalian mengerti dengan materi ini. Kenapa? Karena ini hampir sama seperti mencari titik stasioner atau titik maksimum dan minimum. Bedanya kalau titik stasioner itu dengan turunan pertama yang kita samakan dengan 0. Kalau titik belok itu turunan kedua yang kita samakan dengan 0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.